Skenario terburuk adalah ini, mesti dibawa pulang ke sini, butuh biaya segini, ngambil uang dari sini, yang akan ngerjain si ini. Karena gue mesti berpikirnya gini, saya yakin istri saya berpikiran yang sama. Skenario terbaik akan terjadi, kita akan membawa Rizky ke dalam mobil jenazah gitu. Belum meninggal. Belum meninggal soalnya, tapi batang otaknya. Tapi kondisi tubuh udah mulai menurun. Gue hanya melihat angka-angka detak jantung dari 120 ke 60, tekanan darah turun, saturasi turun, flatline. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga gue, kembali lagi bersama saya Daniel Mananta dan masih bersama tetangga kita Muhammad Farhan. Dan yang pasti ya guys, channel ini selalu membahas soal life journey, kehidupan seseorang, khususnya tentang spiritual journey dan bagaimana mereka bisa bangkit dan survive dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Dan bagaimana Tuhan ikut campur dalam masalah tersebut. Well, tonton sampai habis episode ini karena banyak hal positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari tetangga kita, seorang Farhan di sini. Dan buat kalian yang suka dengan pernak-pernik yang ada di Daniel tetangga kamu atau di Daniel Mananta Network, misalnya kaos yang lagi gue pakai sekarang ini, yes, kalian bisa langsung cek Tokopedia kita dan di situ search aja DMN Official Merch, atau kalian bisa cek QR code yang ada di sini, tinggal di foto aja dan langsung akan membawa kalian ke official shop kita. Thank you for your support. Oke, balik ke Farhan. Di saat tahun 99 lu udah sampai, lu mau ngambil darah gue, silahkan ngambil darah gue. You know, that decision udah pernah dibuat gitu. Dan sekarang you have to make another decision 15 tahun kemudian, 16 tahun kemudian. You know, dan kali ini lu gak, kali ini Kalah gue. Iya. Kalah. Jadi waktu rapat itu gue matiin perasaan gue. Ya udah, kalau gitu gini aja. Gue liat bini gue cuman, aku terserah ayah gitu. Dia udah. Bilang, Dok, let's do the cara terakhir. Kurangi life supportnya sedikit demi sedikit, kita lihat apakah anak ini bisa survive apa enggak. Oke, waktu kita 2x24 jam. Mulai jam 8 pagi. Tanggal 18. Oke, fine. Ya udah, gue mau Jumatan dulu. Of course. Ya dong. Yeah. Gue ke masjid di belakang RSCM. Duduk lamun deh. Khutbah ngomong apa, serah lo. Gue gak tahu deh ngomong apa, men. Gue lagi mikir aja. Mikirnya itu bener-bener mikir yang sangat taktis waktu itu. Mikir taktis tuh gini, oke. Skenario terburuk adalah ini, mesti dibawa pulang ke sini, butuh biaya segini, ngambil uang dari sini, yang akan ngerjain si ini gitu. Karena gue mesti berpikirnya gini, saya yakin istri saya berpikiran yang sama. Skenario terbaik akan terjadi, kita akan membawa Rizky ke dalam mobil jenazah gitu. Nah tapi gue lagi pengen membuatnya menjadi as dignified as it can be di standarnya istriku. Gitu. Karena setelah Tuhan, pemilik anak inilah ibunya. Ya. Nangis kan gue loh. Sorry. Yes, okay. Terus 2x24 jam gue memberitahu ke semua orang bahwa I need your support. Ada banyak temen, ada Rudi Puspo sama Mira, ada Becky sama Erwin Parengkuan, yang Veronica sama Peter itu pada datang semuanya ke RSCM mengikuti perkembangan detik demi detik 2x24 jam terakhir. Sampai akhirnya, nah beberapa jam itu para dokter berkumpul di depan jenazah, di depan, belum meninggal. Belum meninggal soalnya, tapi batang otaknya. Tapi kondisi tubuh udah mulai menurun, gitu ya, semua tanda-tanda vital udah menurun. Saya dokter bilang ini, oke, Pak, sekarang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya serahin sama Bapak dan keluarga aja. Maka ya udah kita ngaji aja berempat, gue, bini gue, adeknya, sama Pak Ade. Pak Ade ini
pegawai gue yang udah ikut dari tahun 2004 dan ngejagain si 2 anak ini. Gitu. Si Pak Adi drivernya nunggu di bawah gitu karena banyak tamuan. Udah ngaji, dan saat ngaji itu ya gue ngeliat nih. Gue berpikir gini, gue kan orang hebat ya. Ya. Presiden Indonesia gue kenal. Ya. Gue bisa masuk RSCM kan karena gue kenal sama Menteri Kesehatan. Gue tuh orang hebat loh gitu. Ya. Tapi sehebat-hebatnya gue tidak akan bisa mencegah sebuah takdir yang akan segera terjadi. Yeah. No matter how strong you are. Yeah. When the fate is coming to you. Fate will happen to you. Yeah. Gue hanya melihat angka-angka detak jantung dari 120 ke 60 ke 40 ke 50 ke 20. Tekanan darah turun, saturasi turun. That's it. Flatline. 20 Desember jam 10 pagi. Hari Minggu. Tahun 2015. Pada saat itulah, dah selesai. Hal pertama yang gue lakukan, telepon ke ada tim gue namanya Heka. Kak, sesuai rencana. Oh gitu. Maka semua bergerak tuh. Ambulans disiapin, apa semua bergerak. Gue cuman bawa istri gue, anak gue, jenazah anak gue. Pengumuman di depan semua orang. Baru mau mulai nangis nih, tapi udah kita beresin dulu semuanya. Selesai, ini tangannya secara medik, gue duduk ya. Lo tau Kiki gak sih? Kiki tuh manajernya Teh Indi. Kiki gender, gemuk banget, lucu banget, nyamperin. Bo gitu, kenapa? Udah pernah makan belum? Belum nih, gue bawa nasi Padang. That was the best nasi Padang we ever had. That's so nice of her. Ya. Yeah. Bawa berapa Ki? 1. Kita bertiga. Gue beli lagi. Gak usah, gue udah terlalu sedih untuk minta lagi. Satu nasi Padang itu makan bertiga. Gue, anak gue, Bisma sama istri gue Ayah. But that was the best nasi Padang we ever had. Until today. Dah pulang, pemakaman selesai. Gue pikir udah selesai. Ya udah dong. Ya. Kan the problem is done. Dia bilang Tuhan. Ya. Orang-orang menghibur gue dengan mengatakan, wah PR lu selesai. PR lu paripurna. Tugas lu udah selesai diterima sama Tuhan. Oke, hiburan yang sangat menyenangkan. But then gue, istri gue sama Bisma start sensing problems among us bertiga. Do you know what the problem is? We have been building our life around him. Wow. And when he's gone, the three of us lost the purpose of life. I mean, like, we look at each other and said like, why am I here? Why am I here? Why are you here? Dan kita bertiga saling bertanya, kenapa kita mesti ada di antara kita bertiga? Gitu. Wow. That's when we started to fall apart. Kita ngerasa bahwa, gue hidup buat Rizky, bukan buat lo. Ngerti gak? Dan tanpa disadari ternyata Bisma juga punya masalah yang selama ini overshadow. Gak pernah kelihatan dong. Gak pernah juga kita perhatiin. Dan dia gak mau ungkapkan. Dia umur berapa saat itu? Umur 13. Gue pernah nonton film juga, soalnya dia juga punya kakak. Dia itu seorang autis dan mungkin I think autis. Tapi dia lari cepet banget. Ini di film Mandarin gitu deh. Adiknya bener-bener kayak kesannya dilahirkan hanya untuk ngurusin kakaknya nanti ketika orang tuanya udah meninggal. Iya. Kayak gitu. Tapi dan ketika si kakaknya nih hilang, terus kita semua saling bertanya-tanya. Ya. Kenapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup kita ya? Oh my gitu. Goodness. Ya. Maka waktu itu sebagai orang bodoh gitu kita nggak kepikiran apa ya gitu ya. Jadi akhirnya gue pikir gini, you know what I love the most, what we love the most ketika Rizky masih ada is traveling. Dan traveling bersama Rizky itu challenging karena kita pertimbangannya banyak. Jam terbang, duduk di mana, makan apa, di sana ngapain, pakai mobil apa, pakai motor, kegiatannya apa, itu very challenging semuanya. Kita sangat terbiasa. Waktu itu gue cuma bilang begini, gue pengen menantang diri kita sendiri. Kita traveling bertiga, all backpacking.
Kenapa? Karena hanya backpacking yang tidak pernah kita lakukan mengingat kondisi Rizky. Wow. So kita backpacking. Terus pada gini, ngapain kita main? Gak apa-apa. Terus pekerjaan gue limit hanya di hari kerja. Itu pun cuman Senin sampai Rabu. Sampai Rabu? Sampai Rabu. Oke. Senin sampai Rabu gue kerja. Kerja itu di program di Metro TV. Oke. Sama nge-MC sedikit-sedikit gitu. Gue udah gak ngantor di Persib, gue udah gak ngantor di radio, gue udah gak siaran radio. 2016 tuh. Udah Senin, Selasa, Rabu kerja biasa. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu traveling. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu traveling. Backpacking. Wow. Everywhere yang tempat backpacking. Bisma kan lagi sekolah saat itu? Iya, suruh nyusul. Oke. Karena di sekolah dia bermasalah. Wah bermasalah banget bos. Nyolong duit temennya. Instead of korban bully, dia ngebully. Oke. Anak lu jadi korban bully is terrible. Anak lu pelaku bully it's horrible. It's horrible. Iya. Ya kan? Anak lu kecolongan duit is sad. Anak lu nyolong duit. Oke? Ya. Ya udah, gue mesti mengenal dia. Kita bawa kemana-mana, ke Gunung Papandayan, kemana. Dan selama perjalanan itu mulailah kita saling mengenal diri kita sendiri. Satu sama lain, ada ketergantungan. Sampai ke Gunung Rinjani, geblek sih. Gila. Gunung Rinjani bertiga men. Gila. Geblek sih. Gila. Nah sampai akhirnya gue tuh menemukan Bisma ternyata punya bakat seni. Dia senang doodling, ngegambar. Ya. Maka akhirnya kita pindahin dia nggak masuk ke SMA. SMP-nya yang penting lulus gitu. Masukin nggak ke SMA tapi ke SMK Seni Rupa, namanya Erudio. Itu gue berterima kasih sekali sama guru-guru di Erudio karena Bisma akhirnya bisa menemukan dirinya lewat ekspresi gambar, segala macam. Me and my wife we still working very hard until today to keep ourselves together karena ternyata rumah tangga itu bukan suatu hal yang sebagai sebuah hadiah, tapi sebagai sebuah pekerjaan full time yang mesti gue jaga. That's right. Pada saat bersamaan gue juga minta izin tahun itu sama istri gue untuk gue masuk ke politik, and she finally said yes. Maka mulailah semuanya ini dari awal lagi semuanya. Membangun. Salah satu hal yang paling menarik dari keputusan gue untuk menjadi seorang backpackers adalah, kan waktu itu gue hedonnya sinting ya. Punya mobil Eropa 4 bos. Semua merek Eropa gue punyalah di rumah gitu. Gue jual semua sisain 1. Terus kita kemana-mana sama kendaraan umum. Pakai busway, pakai commuter line, pakai segala macam kendaraan umum. Bahkan keluar kota juga instead of going everywhere in the business class, we take the coach class and everything. Sampai suatu hari Bisma di atas busway dari Harmoni menuju ke Pondok Indah, dia bilang ini, ayah kita sekarang miskin ya. Gue bilang iya. Gitu. But why the decision to simplify? Karena ketika kita menjalankan hidup yang lebih simple itu, kita sangat tergantung pada orang lain. So good. We need each other man. Yeah. Kalau lu punya sopir, punya mobil sendiri, duduk di belakang. That's so good. I told supir where to go. Yeah. I don't care about other people. Yeah. That's so good. Ya kan? Tapi kalau kita pakai kendaraan umum, kita mesti mikirin, gak mungkin gue bawa barang sebanyak ini karena mungkin gue taruh di sini. Ada orang nanti yang datang sini. Lu strategize, ya. Iya kan? Ya. Mesti gue gendong dan berat banget kalau gue gendong. Ya. Ya kan? Ribet. Nah, jadi akhirnya belajar seperti itu. Anak gue belajar gak egois. Sampai akhirnya suatu hari dia ke sekolah gak mau diantar pakai supir. Pokoknya dia maunya pakai kendaraan umum. Lama-lama dia capek kendaraan umum, dia minta kendaraan. Gue bilang gue gak akan beliin lu motor ataupun mobil. Maka gue beliin dia sepeda. Maka dia main sepeda selama 3 tahun. Ke sekolah tiap hari. Wow. Ya 2 tahun terakhir lah. Oke. Pakai sepeda. Hari ini maksudnya? Enggak, waktu itu. Itu SMA. Waktu itu. SMA. Oke. SMA pakai sepeda. Oke. Sepedanya masih ada sampai sekarang. Iya. Gue pakai. Oh. Jadi anak sepeda soalnya. Yoi. Dia tuh terus berkembang terus sampai sekarang. Dan ternyata itu membangun mentalitas gue sebagai seorang politisi. Pada saat itulah gue tahu bahwa ternyata dengan mendidik anak gue dan bini gue gaya hidup sederhana seperti ini berdua gak jadi beban di gue. Gak yang minta proyek lah, apalah, itulah. Gue gak harus repot menjelaskan kepada orang bahwa tas bini gue palsu. Karena tas bini gue ya tas dia.
Dia juga gak mau gue bilang tas siapa, sungguhnya itu hasil kerja keras dia kok. Gak ada gue pakai duit gue, enak aja. Malah banget gue juga gak rela bayarinnya. Terus anak gue sekarang pakai angkot ayo, pakai sepeda siap, pakai motor berangkat, pakai mobil agak malas karena parkirnya susah dia bilang. Oke. Gitu. So we survive, dan kalau misalkan kita mesti bepergian adanya ekonomi sikat bos. Naik kereta api duduk mencar-mencar nggak berangkat gitu. Jadi lebih tough kitanya. Dan kita sih sekarang menyadari bahwa keberadaan kita bertiga tetap merupakan sebuah kerja keras. Kerja keras, gue mesti jagain anak gue mesti jagain bini gue mesti jagain gue, demikian juga sebaliknya. Kita bertiga jaga-jaga terus. Itu bahkan ketika pandemi kemarin, Bisma kena depresi. Sebagai anak muda yang kuliah, tiba-tiba di luar rumah, di 2 tahun dalam rumah, depresi bos. Wah gawat depresinya. Nah pendekatan spiritual yang dia lakukan, itu bukan cuma sekedar ibadah agama. Dia main musik. Dia belajar main gitar, dia belajar main piano, dia belajar nyanyi. Dia belajar melukis sampai akhirnya di tengah kegalauan orang tua ngelihat anak yang umur 22 tahun kuliah enggak, kerja cuman berenang, kursus musik dan ngelukis serta memahat di rumah. Wow. Gue lagi di Jepang tanggal 7 Maret kemarin, dia telepon. Ayah aku izin ya, kenapa? Aku mau kerja. Hah? Kerja? Oh my goodness. What? Gitu. Kerja apa? Guru kesenian. Wow. Sekolah apa? Sekolah Anak Merdeka. Di mana? Cikupa. Hah? Anak umur berapa yang kamu ajar kesenian itu gitu? Oh, anak-anak umur 5-7 tahun yang berkebutuhan khusus. Just like his brother. You know that lu tuh gini, istilah gini. Ketika Tuhan mau ngasihnya gak nanggung, men. Dia gak ngasih gue jabatan wali kota yang gue impi-impikan. Dia gak ngasih gue mobil BMW terbaru, rumah terbesar, enggak. Dia ngasih momen anak gue kerja di sekolah anak berkebutuhan khusus, just like his brother. While I was in Japan, bekerja sama dengan parlemen Jepang, membawa program pendidikan anak berkebutuhan khusus ke Indonesia. It's like it doesn't get any better than that. It just doesn't get any better than that. Wow. It's the best day ever. Dan itu gak didesain kan? Gak ada desain itu. Just karena gue gak tahu apa yang terjadi itu. Gue ngerasa Tuhan bilang, no, lu gak kalah. Iya mungkin. Jadi tahun 2015 gue merasa kalah itu enggak. Karena ini because it's not the end of the game yet. Yes. It's not the end of the race. 8 tahun kemudian nih gue kasih ya. Cereng gitu. Apakah ini akan jadi jamin, apakah program yang gue bawa bersama teman-teman gitu ya. Ada Mbak Prita Kemalgani, Bu Lydia Hanifa, Pak Heru Santoso dan lain-lain. Nah, don't be a politician right now. Oke, sorry. Nah, itu hanya orang-orang hebat aja. Gue gak mau, I don't want to take this credit to myself ya. Oke, of course. Bahwa, sialan lu. Jadi ini kerja bersama ini belum tentu jadi sesuatu yang pasti wujud gitu. Maka suatu hari Farhan meresmikan sekolah berkebutuhan khusus dari Jepang, lalala. Masih jauh bos, masih jauh. Belum gitu. Anak gue juga ngajar masih seminggu 2 kali. Belum dapat sertifikasi sebagai guru gitu. Dia masih belum jadi pengajar, dia masih asisten fasilitator istilahnya. But it's something. Oh, come on. That's beautiful. I know, right? It's beautiful. Pernah marah gak sama Tuhan? Gak pernah marah. Cuman bahwa ada sakit hatinya ya. Sakit hati gitu, aduh kenapa mesti gue sih? Tentunya sih ada. Kenapa mesti gue itu tuh selalu ada. Semua orang bilang udah sabar ya, nanti akan diganti yang lebih baik. Gue gak mau bermentalitas seperti itu. Ketika lu hilang dan lu bersabar menghadapinya, ya udah hilang. It's not going back, man. Itu adalah mimpi buruk setiap ayah di dunia ini gitu. Right? Karena seorang ayah tuh harusnya dikuburkan oleh anaknya, bukan sebaliknya.